Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dengan channel Pak John, channel yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Dan pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang 2 tahun yang lalu saya pasang di rumah saya. Nah teman-teman semuanya, ada beberapa alasan yang menyebabkan saya muncul ide untuk memasang listrik tenaga surya. Yang pertama waktu itu adalah tatkala terjadi musibah banjir tahun 2021, di mana pada saat banjir semua listrik mati total, penerangan mati, kemudian AC mati, kipas angin mati, kemudian juga mau mengecas HP juga tidak bisa, gitu ya. Hingga di situ kita kesulitan. Banyak di antara tetangga-tetangga kita menghidupkan generator ya, tapi ingat bahwa generator hanya dipergunakan paling tidak setahun sekali atau pada saat banjir, sehingga pada saat dipakai kesulitan, dibunyikan kesulitan atau macet atau mejen lah istilahnya ya, hingga rasanya untuk kita membeli generator yang dipakai hanya setahun sekali pada saat banjir atau pada saat mati lampu riskan sekali, gitu ya, riskan sekali, istilahnya jarang dipakai lah. Dari situ akhirnya muncul ide untuk memasang PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian juga tentunya alasan yang kedua, tentunya pada saat kita mati lampu ya, pada saat mati lampu kita sudah tidak usah bingung-bingung lagi tatkala kiri kanan kita mati lampu. Nah di rumah kita karena kita pakai tenaga surya akhirnya hidup sendiri. Nah, ini ada satu sedikit kebanggaan di situ ya, bahwa tidak sia-sia kita memasang PLTS. Kemudian juga yang tidak kalah penting, banyak di antara ruangan-ruangan kita yang mengharuskan harus menyala lampunya 24 jam siang dan malam ya. Jadi ada beberapa ruangan-ruangan yang ada di dalam. Satu contoh ruangan kamar mandi, kemudian gudang, kemudian kamar belakang, dapur dan lain sebagainya. Tapi kalau kamar depan ya, kamar depan itu bisa mendapat akses matahari dari jendela. Tetapi untuk kamar-kamar yang ada di belakang, kemudian juga ruangan tamu yang ada di belakang, yang kita tidak bisa mendapatkan akses dari sinar matahari, ini mengharuskan siang dan malam harus menyala terus. Sayang rasanya apabila siang dan malam, terutama siang ya, itu lampu harus menyala, kita harus memakai tenaga listrik. Kita harus dari PLN ya istilahnya gitu ya. Jadi kita akhirnya muncullah dari itu ide untuk memasang listrik tenaga surya. Dan yang tidak kalah penting tentunya, ini yang berikutnya adalah bahwa Yang Maha Kuasa telah memberikan energi alam atau sumber daya alam yang luar biasa kepada kita. Kita telah diberikan otak, kemudian pikiran, agar kita berpikir memanfaatkan tenaga alam atau energi yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita dituntut untuk berpikir, untuk memanfaatkan. Nah itulah salah satu yang kita memasang listrik tenaga surya. Dan yang tentunya yang tidak kalah penting yaitu di mana pada saat kita pensiun tentunya kita selalu mengisi waktu-waktu pensiun kita dengan hal-hal yang positif. Dan perlu diingat bahwa pensiun bukanlah merupakan akhir dari segalanya, dan kita masih dituntut untuk
berpikir, berkarya agar hidup kita bisa bermanfaat bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Itu alasan yang terakhir tentunya. Baik teman-teman semuanya, langsung saya akan perlihatkan pemasangan listriknya. Kita langsung melihat mulai dari panel suryanya, kemudian juga charger kontrolnya, kemudian lampunya dan lain sebagainya. Yuk mari kita sama-sama saksikan. Baik, mari kita sama-sama langsung lihat terlebih dahulu untuk pemasangan panel suryanya. Kebetulan saya pasang di atap, masih naik tangga dulu. Ini lantai atas. Saya pasang di atap. Jadi ada 3 panel surya. 3 panel surya berukuran masing-masing, yaitu ada 3 lembar panel surya, masing-masing berukuran 50 WP. Total yaitu 150 WP. Dari panel surya kemudian kita salurkan yaitu ke charger controller. Ini charger controller, kemudian kita salurkan ke aki, ini akinya, kemudian juga kita pasang inverter ya, inverter. Ini inverternya untuk mengalirkan atau merubah ke voltase AC atau 220, karena untuk PLTS nya sendiri adalah merupakan voltase untuk DC, jadi batang lampunya pun juga lampu DC. Baik teman-teman semuanya, ini adalah ruangan tengah. Jadi tatkala siang hari ini gelap sekali, mau tidak mau harus menyala 24 jam. Nah ini 24 jam harus menyala. Sayang rasanya kalau lampu menyala 24 jam, terutama siang hari, harus memakai listrik PLN, tentunya sangat boros sekali. Makanya kita usahakan untuk pakai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian juga ruang yang berikutnya di sini juga sama, ini juga kita nyalakan. Nah ini di ruang tengah total ada 2 lampu, yang harus menyala. Ada total 3 kamar nih, 3 kamar, di mana kamar depan ini mendapat akses dari jendela, tidak perlu lampu harus menyala. Kemudian 1 kamar lagi yang di depan juga ada akses dari jendela yang tidak perlu dinyalakan lampu pada saat siang hari. Tapi untuk 1 kamar yang ada di belakang, ini mau tidak mau harus menyala. Nah ini gelap sekali, mau nggak mau harus menyalakan lampu. Jadi 1 kamar di belakang harus menyala lampu terus 24 jam. Kemudian juga kamar mandi juga harus menyala terus selama kurang lebih 24 jam. Nah ini kita lihat, nah dia harus menyala 24 jam. Ini kamar mandi depan. Kemudian yang berikutnya adalah kamar mandi belakang. Nah ini kamar mandi belakang juga gelap sekali pada saat siang hari. Nah ini harus menyala terus selama 24 jam.
harus menyala terus selama 24 jam. Kemudian juga gudang, ini gelap sekali gudangnya. Ini pada saat siang hari ini gudangnya gelap sekali. Harus nyala terus. Kemudian juga dapur nih, dapur demikian juga pada saat siang hari ini gelap sekali. Kita nyalakan. Nah, ini dapur, jadi mengharuskan lampu harus menyala terus pada saat siang hari. 24 jam harus menyala. Baik, teman-teman semuanya, setelah tadi sama-sama telah kita saksikan review di lapangan mengenai PLTS yang ada di rumah saya. Barangkali ada di antara teman-teman semuanya ada yang ingin memesan atau berminat untuk memasang PLTS, mungkin bisa menghubungi saya dengan nomor ini. Untuk itu jangan pesan-pesan kepada teman-teman semuanya untuk selalu menyaksikan channel saya, yaitu channel Pak John, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar channel YouTube saya akan terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan sampai jumpa kembali dengan konten-konten saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.